Bagaimana apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Nanang mengenai masalah dunia literasi pada anak usia dini. Nah, yang kita coba diskusikan dengan Bu Eli ini mengenai masalah inklusi, ya kan, pendidikan inklusi. Jadi sebenarnya banyak mungkin apa itu sih pendidikan inklusi itu sebenarnya, ya kan? Pendidikan inklusif itu sebenarnya seperti ini. Ini kan kita anak-anak punya istilahnya hak untuk belajar lah ya. Hak belajar semuanya, tidak terkecuali gitu kan. Miskin, kaya, idea kurang seperti apa, bagaimanapun juga. Nah, kalau anak-anak yang kebetulan kita di sini anak-anak berkebutuhan, ya berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang mengalami hambatan. Hambatannya tuh banyak, ada hambatan intelektual, hambatan sosial kayak gitu. Ada juga mungkin di luar sana yang perkembangan seperti fisik segala macam. Nah, pendidikan inklusi digalakkan oleh pemerintah itu untuk agar mereka ini lebih cepat berkembang. Apabila mereka disamakan, istilahnya mereka belajar bersama ke anak-anak yang istilahnya tuh normal lah. Ya, berkebutuhan khusus ya. Yang anak-anak berkebutuhan khusus ini belajar bersama teman-temannya yang tidak mengalami hambatan perkembangan lah. Agar kenapa ini dilakukan? Biasanya seperti anak-anak yang punya hambatan perkembangan juga dengan anak-anak perkembangan kecerdasan ini sangat membantu ya, karena mereka perkembangan yang mengalami perkembangan otak segala macam ini, dia membantu untuk sosialisasinya, perilaku segala macam, komunikasi juga. Nah, memang iya ada sekolah seperti sekolah luar biasa kan, kebutuhan khusus juga. Tetapi kalau anak-anak kami yang kami tampung di sini, nah mereka adalah anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan sosial, ini komunikasi, dan satu lagi adalah anak-anak tunagrahita atau yang mengalami hambatan kecerdasan. Nah, kami memang belum menerima anak-anak yang mengalami hambatan istilahnya cacat fisik seperti itu, tunarungu, tunanetra dan segala macam. Nah, itu yang kita bantu di sini seperti itu. Kalau dalam pendidikan inklusi ini kan ada metode-metodenya, ya kan? Ada metode kelas, klaster apa? Saya juga nggak terlalu begitu paham. Ada klaster reguler, ya kan? Nah, artinya kan kalau melihat perkembangan anak ini harus dimasukkan ke klaster mana dulu ini? Oh iya, kami itu pertama anak-anak yang masuk ke sekolah Langit Biru itu kita punya asesmen bahasanya. Asesmen ya? Ya, kita diases dulu, anaknya dilihat dulu, ini anaknya berkebutuhan apa. Nah, kira-kira kita bisa tidak melayani. Kalau misalnya kita bisa melayani, kita akan terima. Kalau tidak, kita akan merekomendasikan ke tempat lain. Kita mengasesnya seperti apa? Pertama yang paling kita dapat mengaksesnya itu dari diagnosa. Biasanya orang tua datang ke sini yang sudah mengerti lah ya, sudah mengerti segala macam. Mereka biasanya sudah terdiagnosa anaknya. Apakah dia mengalami hambatan perkembangan, gitu, perkembangan kecerdasan dan segala macam. Seperti itu. Tapi bagi yang belum, bagi yang belum sama sekali, kita akan minta diagnosa dulu. Diagnosa awal mungkin dari dokter anak, psikolog gitu kan, baru kita akan tahu kenapa asesmen ini dilakukan. Ini adalah tolak ukur pertama, pijakan pertama, agar kami tahu bagaimana nanti menstimulus gitu. Menstimulus anak itu tadi. Gitu, menstimulus anaknya gitu. Di sini yang masuk di sini, ini anak yang ini adalah anak autis. Autis. Luar biasa. Iya, anak autis, dan ini adalah anak tunagrahita. Ini hambatan perkembangan, ini hambatan kecerdasan. Hambatan apa? Perkembangan? Ya, yang perkembangan, ini hambatan kecerdasan. Hambatan kecerdasan. Nah, metode ini beda-beda ya caranya. Sangat beda. Nah, kebetulan kalau kita di Langit Biru, kita punya program individual namanya. Program individual itu tadi dari asesmen itu tadi, kami mencari melihat nih anak ini punya kelemahan di mana dan punya kelebihan di mana. Gitu. Karena setiap anak itu punya istimewa, punya keistimewaan yang berbeda kan. Saya pernah banyak lah ya kisah-kisah nyata. Indonesia ini kalau sekitar kurang lebih anak yang kebutuhan khusus 4,7 jutaan kalau tidak salah, kurang lebih ya sekitar itu lah. Tapi sekarang malah itu pertumbuhannya lebih cepat dan lebih banyak. Lebih cepat dan lebih banyak, ya kan? Lebih cepat dan lebih banyak karena banyak faktor lah ya. Banyak faktor ya kan, banyak faktor. Tapi kita fokus ke sini bahwa metode-metode ini berbeda-beda. Halo adek, ya kan? Nah, kan?
Tapi pendekatannya harus dengan kasih sayang betul, Nah, Bu ya. Nah, kita di sini metode yang kita lakukan untuk pendidikan yang program individualnya adalah metode ABA namanya. ABA. ABA itu adalah dia Applied Behavior Analysis. Jadi yang dianalisa adalah perilakunya dulu. Jadi istilahnya itu kita selesaikan dulu perilakunya dulu, bahasanya dia harus mengerti dulu aturan. Karena kan mungkin kalau di rumah atau dia sama sekali belum pernah di terapi ya, belum pernah di terapi, dia biasanya mempunyai perilaku yang berbeda sekali. Dia akan lebih cepat tantrum, marah, ngamuk, melakukan seperti itu. Sama yang dilakukan seperti tadi, yang Mas lihat tadi ya. Iya. Nah itu adalah ini proses ya. Proses itu tadi ya. Proses dia belajar menjadi imam. Ya, kalau belajar menjadi imam dia harus menghadap ke belakang, ya harus mengatakan ke teman-temannya bahwa ini apa, saf lurus dan rapat, kelingking ketemu kelingking, bahu ketemu bahu, tidak mendahului imam, dan dia harus menghadap ke belakang. Nah, yang terbiasa dia lakukan adalah menghadap ke depan. Nah, yang sekarang kita terapi adalah dia harus menghadap ke belakang. Karena dia jadi imam. Ya, dia jadi imam. Nah, kalau dia jadi imam itu yang harus dia lakukan. Nah, dia harus menghadap ke belakang. Nah, itu yang dia lakukan. Nah, sampai dia mau. Sampai dia mau. Tapi dia akan tantrum dulu. Ya, pasti. Itu dia akan tantrum, pasti tantrum. Karena anak autis ini dia punya perilaku seperti ini. Dia biasa terpola, dia anak kaku, dia adalah anak yang repetisi, yang biasa mengulang. Nah, dan dia adalah kalau misalnya anak-anak yang baru ini biasanya mereka dia ini punya gerakan-gerakan mengepakkan tangan, apa namanya tuh menginikan tangannya seperti Ya, itu. lebih lebih berinteraksi aktif dengan dirinya sendiri. Nah, dia tidak tahu Dengan sekitarnya. karena memang dia punya hambatan di situ. Sosialisasi tidak bisa, istilahnya berkomunikasi feedback tidak bisa, mengerti aturan juga tidak tahu. Tetapi kalau kita polakan, dia akan terpola. Dia akan terpola. Ya, misalnya nih, kita masuk jam 8. Masuk jam 8, dia terbiasa akan pergi ke tempat duduk, dia akan duduk. Dia akan duduk langsung ke sini, langsung membentangkan tikar. Nah, itu yang kita lakukan. Itu terpola. Berarti masuk jam 8, Masuk, berwudu, datang ke sini. Ya, Setiap hari itu terpola. Setiap hari dia terpola seperti itu. Ini kalau anak yang autis. Nah, berarti kalau misalkan kita alihkan dengan kegiatan lain, dia akan tantrum dulu. dia akan tantrum dulu. Ya, misalnya kita akan merubah polanya ya. Ya, mengubah pola. Polanya dia akan tantrum dulu. Misalnya seperti itu. Dia akan Kalau misalkan seperti tadi aja ya, seperti ini kan tadi. kayak gini nih. Biasanya kita jam 8 dia sudah di sini sudah sholat. Ini dia mungkin sudah kelihatan kok harinya udah agak siang ya. Jadi tadi dia sudah menyebutkan sholat zuhur. Dan sholat duha lagi. Sholat zuhur 4 rakaat. Ini ada di Ya, dia 4 katanya tadi. 4 ya. katanya. Kata anak tadi ya, kata adik tadi. 4, padahal tadi masih sholat posisi sholat duha. Karena sudah dia lihat kan mungkin mataharinya sudah mulai panas ya, mungkin seperti itu. Karena bukan polanya. Bukan pola yang dilakukan. Nah, dia pasti akan punya masalah. Walaupun itu adalah sebenarnya potensi juga sebenarnya kalau bisa potensi sekali itu. Disiplin, Mas. Disiplin. Karena anak-anak autis ini rata-rata yang saya tangani dari dulu. Pola dia kalau misalnya kita sudah terapkan pola ini itu akan dia lakukan sampai besar. Ya, saya disiplin. punya anak-anak terapi yang sekarang sudah kuliah. Di UIN Fatmawati. Alhamdulillah. Dia anak autis juga. Dulu saya pernah menerapi dia. Nah, sekarang udah sekolah, dia masuk di UIN sekarang. Dia sudah tahu Pak. Tapi kan kalau anak autis ini dia punya punya diet rasanya. Dia harus menghindari makanan yang mengandung gula, coklat sama gluten. Dia harus dari ini. Kalau ini terjadi, dia akan banyak tantrum dan tidak fokus. Nah, itu yang terjadi dengan mereka. Kalau anak-anak autis ya, nah itu dinamikanya kalau anak-anak autis. Ya, dinamikanya ya. Dinamikanya seperti itu. Metode yang dilakukannya seperti tadi. Ya, metode. Jadi mereka melakukan pokoknya program individualnya di sini, gitu kan. Nah, mereka punya program individual di sini sendiri, gitu ya. Nah, masing-masing anak akan berbeda-beda. Tapi rata-rata anak-anak kita di sini adalah anak-anak yang mempunyai komunikasi yang kurang, maksudnya tidak terlambat semua. Jadi banyak yang diberi itunya pembiasaan kita, pembiasaan sholat segala macam gitu. Oke. Harapannya lah, ya kan. Kira-kira terakhir Bu Eli, harapannya kan
mungkin dari orang tua yang diberikan titipkan Tuhan, anak-anak yang istimewa, ya kan? Anak-anak yang berkebutuhan khusus, kira-kira untuk pesan untuk para orang tua, kira-kira seperti apa? Oh, kalau saya sih cuma satu, Mas. Kalau ayah dan bunda mempunyai anak berkebutuhan atau spesial, pertama yang harus dilakukan adalah terima dulu. Terima dulu. Anaknya terima, ikhlaskan dulu. Saya punya anak istimewa. Nah, kalau misalnya sudah punya rasa yang ikhlas seperti itu, insya Allah semuanya akan jalan, gitu ya kan. Anak-anaknya bisa berkembang dengan baik, gitu kan. Amin. Nah, dia akan juga bersosialisasi kemana-mana juga, dia tidak akan malu. Orang tuanya tidak akan malu membawa anaknya bahwa memperkenalkan anak saya ini istimewa. Tolong bantu dia, gitu, seperti itu. Nah, Mulia karena sekali. banyak ya, karena banyak sekali Mas sekarang itu anak-anak yang seperti ini, orang tuanya ya. Khusus kami di sini saja. Kami di sini ada punya anak berkebutuhan itu aja 7, ada 6. Ya. Masih setengahnya itu masih belum menerima. Belum menerima saya ini punya anak berkebutuhan khusus. Jadi dalam pikirannya dia cuma mau anaknya bisa akademik lah ya, bisa baca, tulis, hitung, itu saja. Padahal sebenarnya kan banyak potensi yang harus dia gali dari anaknya gitu. Bagaimana dia bisa bersosialisasi dulu, bagaimana dia mengenal orang, bagaimana dia berinteraksi gitu, bagaimana berbicara dengan benar. Itu sih sebenarnya yang harus orang tua sadari gitu. Banyak kan permasalahannya seperti itu, Mas. Ikhlas kan? Ya, ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Gitu. Nggak makan. Karena banyak juga kan kita lihat juga di berita-berita anak-anak kebutuhan khusus itu ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi desain grafis, ada yang jadi seni. Kenapa? Karena orang tuanya mendidik, ya kan, dididik benar, ikhlas bahwa anak yang dititipkan dengan Tuhan tadi anak benar-benar anak istimewa. Ya, sama yang saya ceritakan tadi, Mas. Kami itu anak autis itu ada 2. Dua-duanya ini yang satu potensinya bagus sekali. Potensinya pinter akademik matematika. Sama pintar Kenzi. akademik dengan matematika. Kenzi ini matematikanya pinter sekali. Kenzi. Iya. Dia pintar matematika, tetapi orang tuanya belum bisa menerima secara ikhlas kayak gitu. Jadi dietnya tidak dilakukan segala macam. Akhirnya sekarang dia cuma di rumah saja. Berbeda dengan satu orang lagi tadi yang kata saya sudah bisa kuliah loh sampai ke UIN sana. Tapi karena orang tuanya sudah bisa menerima itu, bisa menerima anaknya, sudah bisa bagaimana menyerapinya dengan benar kayak gitu. Jadi dietnya ditegakkan. Kalau anak autis itu dia benar-benar dengan diet, Mas, yang harus gula, coklat, gluten, tepung. Gluten. Oh, karena mengandung ya sesuatu. Dia tuh kalau bahasanya kalau masuk ke dalam tubuh dia itu akan ada kelebihan di sel otaknya. Jadi bahasanya tuh kalau kita kayak di listrik, kalau kita kan konslet. Nah, kalau kita model-model ini kekurangan gula, daya tangkapnya agak kurang. Gitu ya. Kalau ini mungkin kelebihan. Melebihi kapasitas. Oh, berarti sebenarnya anak-anak kebutuhan khusus autis ini orang-anak yang jenius berarti. Kebanyakan rata-rata ya, Mas. Anak-anaknya memang pintar di akademik. Rata-rata pintar mereka gitu kan. Cuman mereka cuma punya kekurangan di kegiatan sosial, interaksi saja. Karena dia berinteraksi dengan dirinya sendiri. Dia cuma punya dunia sendiri. Dunianya sendiri. Oke, mungkin itu saja, Mbak. Ya kan? Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan cerita kita ini, diskusi kita ini bisa menjadikan inspiratif lah ya, inspiratif untuk para penonton. Salam Bengkulu cerdas. Oh gitu. Iya, Bengkulu cerdas.